RSUD Brebes Mitra untuk Sehat melayani dengan sepenuh hati. TOS TV, temukan, obati sampai sembuh. Langsung aja ya. Hari. Dokter Dan Vice Presiden dari ini melihat pelaksanaan jadi bukan untuk memberitahu. Iya. The last time, I think it's more than 20 years ago. So I'm happy to be here, and I'm very curious about today. I think that this clinical audience, that is the purpose of this visit, is important, and two is to part of it is also to keep track. If people are diagnosed and put on treatment and finishing it, etc. So I think this was put into motion about 6-7 years ago under a previous project. So I'm curious how throughout the years how it has been maintained. And Director for Finance get things in order and so, but clinical audit is a bit more, is a dialogue. Yeah, trying to reflect on how patients are treated, the correct thing was done, etc. So we hope that you can be an example for other hospitals. And it is a bit of the purpose that not only in the hospital there is an improvement, but also as like kind of effect to talk about cases. So that's also I think very good. Drug-resistant bacteria are a very important issue. For our project, it is one of the two main things we hope it will just be the next epidemic. Unaffordable. So it's really important that it's done well, and one of the basic steps for all health facilities, also for hospitals, private hospitals too, is that all the patients that are people who are suspected to have TB bacteriologically tested. Because in the very beginning, with the clinical diagnosis, we lose a lot of drug-resistant TB patients because we don't test them first. And also because I mean I'm also involved a bit in the
some activities that our project is not doing it, but for the sequelae, so after treatment, people have lifelong side effects. Is Jawa Tengah ya, the middle of Java in this. So we must to reduce the cases in our district. Kita ada berapa ya kasus? Sekarang lumayan banyak sih dok, ada 2. Tahun 2004, ya 24 kasus. Targetnya pada 200-an ya. Ya, jadi last year already 73 that already finished the treatment on TB resistant ya. This is so many cases in here. And then the people in here not too disciplined, so we must educate. Patient organizations, they always complain, not about patients, but they always complain that they don't get information from the doctors. So this communication about what people, how important it is, Mau ada acara presentasi. Yang saya ngomong bahasa Inggris. First, Bapak Dr. Nasruddin Abbas, yang kami hormati tim dari USAID Bebas TB Pusat, dokter dan swab dari Subkor B2, kemudian Dr. Sofyan Budi Raharjo SCP hari 2025 dapat berkumpul dalam menghadiri acara audit klinis CBRO di RSUD Brebes dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demi kelancaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Medical Doctor MSc Heart Quality Training and Management, Dr. Eri, Dr. Adi, Bapak Ibu sekalian, yang saya minta maaf ini tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama, kami ucapkan selamat datang di RSUD Brebes. Surprise buat kami ini. Kedatangan tamu royo-royo dari Semarang, dari Jakarta. Kami aturkan mohon maaf apabila dalam penyambutan ini ada hal yang kurang berkenan. Sungguh merupakan support yang besar buat kami di Kabupaten Brebes, dari Dinas Kesehatan dan juga dari RSUD Brebes, yang kami merasa di Puskesmas tahun 2018 kasus TBRO di Jawa Tengah itu sekitar 1.500-an. In 2018, TBRO in the middle of Java jadi sepertiga dari Jawa Tengah itu ada di Kabupaten Brebes. Itu sesuatu yang sangat memprihatinkan kami saat itu. Dan begitu kami bekerja di RSUD, ternyata juga kasusnya masih tinggi saat ini. Sehingga terus terang kami mohon support dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama menanggulangi permasalahan di tingkat pemerintah kabupaten. Ini mungkin bocoran dan kami juga minta support dari pusat ya. 2026 mungkin kami akan
lokasinya berada di sebelah timur dari RSUD Brebes yang sekarang masih menjadi sekolah dasar SDN 1 Brebes. Dalam perencanaan kami nanti akan kami jadikan sebagai pusat pelayanan baru, apakah untuk ruangannya dan peralatannya dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, mulai dari pemerintah daerah, kemudian juga dari dinas kesehatan dan dari rumah sakit, kita BRO di RSUD Brebes masih jauh dari ideal, tetapi ya itulah upaya kami yang bisa kami laksanakan saat ini. Jadi kalau nanti ada kurang-kurang, mohon masukannya untuk perbaikan di Guru bahasa Inggris lebih mudah untuk saya. Okay. So thank you very much for receiving us here. The Bebas TB project is supporting government. The indicators for TBRO are bad. Let's say the number of cases found is low compared to what we know. There is a lot of logistical problems in terms of the whole laboratory part of TBRO, because you need to figure out exactly what the resistance is against which drugs. Radman helped me about 6 or 7 years ago, and currently so I'm very happy to see that actually this clinical audit process. Before this meeting, the Vice President Dan, Dr. Dan, he was mentioning, you know, this is actually a clinical audit is an important tool not only for TBRO, but also for other diseases, to improve quality and to improve uniformity. Whole context of improving the health system in Indonesia and making it also affordable and with good results for the BPJS, clinical audits are actually quite important. Mudah-mudahan semuanya sehat. Yang saya hormati Pak Direktur Rumah Sakit Brebes, yang saya hormati dan semuanya yang pada pagi hari ini, alhamdulillah kalau puji mari kita senantiasa panjatkan, kita belajar bersama hasil pengelolaan kalau saya bilang ya di terkait dengan TBRO ini di Rumah Sakit Brebes ini, yang mudah-mudahan akan menjadi pelajaran untuk berikutnya. Yang kedua, kami hanya mengingatkan penemuan semakin banyak semakin bagus, dari temuan yang bagus. Yang kedua, kalau dari sisi epidemiologi nanti akan kita lihat dari sisi di masyarakatnya ya, maka insiden di TBRO ini semakin tinggi atau semakin turun. Nah, ini yang menjadi hal yang penting kita. Yang ketiga, bahwa kejadian TBRO itu kan bisa kembali ke dua hal. Karena ketularan dengan TBRO yang sudah terkena. Yang kedua, karena gagalnya pengobatan TBSO-nya. Ya, yang saya bilang itu terkait dengan LTFU dan gagal. Itu akan menjadikan faktor risiko untuk TBRO. Sehingga dua hal ini memang cukup berat terkait TBRO di Jawa Tengah. Ada 10 kasus untuk pasien yang memulai pengobatan di rumah sakit berasal dari temuan rumah sakit 2023 6 kasus, 2024 ada 10 kasus. Untuk rujukan dari pasien kes 2023 90 kasus, 2024 40 kasus, kemudian yang tidak memiliki efek samping obat tidak ada di 2023, 2024 ada sebanyak 9 kasus, kemudian yang tidak dicatat mesoharian 2023 0 kasus, 2024 0 kasus.
untuk di TCM di rumah sakit ditemukan MDM. Kalau yang eksternal berarti dari puskesmas, saya dapatnya dari puskesmas. Yang saya menemukan terduga TBC sebanyak 824. Kemudian pada tahun 2024 sampai dengan Juli 546, gitu ya. Kemudian terkonfirmasi TBC RO 10, ini khusus yang dari internal. Oh baik, 4 orang yang dari 10 kemana? Apakah meninggal atau tidak pengobatan? Betul, ya. 39 berarti 49, betul. Nah, yang saya tanyakan, yang 90 itu kan yang nomor 2 harus saja. Ini. Oh, ada yang pindah, berarti ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang hilang enggak, Pak? Oh, enggak ada. Artinya yang pindah ketahuan berobat di mana? Perso enggak? Jangka pendek menggunakan BPL hasil akhir pengobatan seperti dari hasil TCM di Awores INH high resistant. Kemudian dilakukan pemeriksaan dari BTA baseline untuk follow up yang pertama itu hasilnya negatif. Kemudian untuk follow up bulan kedua itu pada tanggal 5 bulan laboratorium penunjang baseline sebelum pengobatan. Dari hasil EKG terdapat takikardi. Kemudian ronsen yang terakhir di akhir pengobatan itu pada tanggal 6 bulan, pada tanggal 2 bulan 1 2025 sudah banyak perbaikan, namun memang masih dijumpai adanya fibrosis. Kavitas di paru yang sebelah kanan memang sudah memudar dan meninggalkan bekas. Dan untuk infiltrat yang lain sudah memudar, namun memang di sini meninggalkan fibrotik yang cukup luas di kedua lapangan kaki. Dan ini masih mengalami keluhan sesak nafas dan batuk. Dan dari hasil ronsen akhir itu dari bacaannya memang masih tampak lesi yang cukup luas di paru-parunya. Sekian dari saya, mohon arahannya, dokter. Di resisten obat ya, rifampicin resisten positif. Kemudian hasil pertama itu hasilnya rifampicinnya unreported ya, unreported ya, rifampicin unreported. Setelah diulang ya benar jadi resisten rifampicin. Kemudian dari hasil kulturnya ada, kultur MCID-nya, DST. Sesuai nggak sama TCM? Tidak tunggu ya. Rifampicin juga ada ya. Obat ini nggak ada ya. Yang hanya resan, biasanya resan ya. Berarti turunan laki-laki yang. Terus kemudian ini ada data pasiennya hamil juga. Itu tadi Nur Hidayat. Iya. Ada nama 2 kan? Nggak masalah. Boleh. Manusia sama. Asin. Ya, makanya ditanyakan. Di sini tulisannya hamil. Makanya ditanyakan. Nggak ada masalah. Cuma di awal aja. Ada TGPT-nya namanya. Semua sih dok. Jangan bulan nggak bisa ada tayangan di sini kan? Tapi ada hasilnya. Ada di sini. Kan bagian terkait suruh datang ke Polibiro kan tidak bisa serta-merta kadang-kadang bisa. Jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan secara sendiri baik mata maupun neurologis. Jadi nanti ditulis juga di situ. Dan itu harus rutin ya dok ya? Iya, setiap bulan, setiap follow up ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa ikut bantu memantau sih dok. Iya. MSI biasanya kita nanyanya itu sudah diikat atau belum, investigasi kontaknya, terus sudah dicatat atau belum, dilaporkan atau belum. Kemudian ada mungkin yang bermasalah
perlu dirujuk untuk dapat terapi. Kalau Pak Sku biasanya dikasih tahu nggak dari MSI? Kasih tahu. Ada toh? Biasanya udah dapat, berarti ini udah dapat full ya? Oke. Lancar, anak. Lancar ya? Jadi November lancar ya? Jadi kalau dulu pas belum kongresi mungkin takutnya wah ini nanti nular kan, maksudnya karena spirometri itu kan untuk ganti-gantian pasien gitu. Tapi ini sekarang sudah konversi, jadi untuk pemeriksaan spirometri saya pikir tidak perlu ada yang ditakutkan lagi, jadi bisa dilakukan karena itu nanti penting untuk mengidentifikasi fungsi paru dan kita bisa berikan tambahan terapi juga untuk sesuatu. Masalah untuk pemilihan terapi sudah cocok. So, what do you do? What is being done for lung rehabilitation, trying to improve the lung function? I mean, you talked about spirometry. I think it's a very important issue actually for so that's why I'm asking. So I'm going with this habitat and STM into our investigation. Thank you, Mr. INDR diadakan untuk fisioterapi. Mungkin nanti ke depannya akan kita adakan, mudah-mudahan bisa ya Dr. Susi ya. Nanti insya Allah mungkin akan didatangkan. Thank you, Mr. Beliau kan harus ada alat khusus satu orang yang dewasa The doctor at STM in Jakarta. She is working on lung rehabilitation. I want to see what she's doing. I know from some other countries what they are doing. They have a 12-week program. It's like aerobics and that type of stuff. And they have very good results. But this lung rehabilitation started in the 1940s. There are so many different protocols, and so I guess that any protocol is good, but it might be that one protocol is better than the other. So we just start somewhere, and then. Dan ini bisa diklaim BPJS ya? Bisa ya? BPJS bisa? Itu kalau memang ada indikasi dilakukan fisioterapi itu sedini mungkin. Jadi kalau memang pasien ini misalkan ya pasien TB echo itu kan kadang-kadang juga sudah sesek di awal, atau pasien dengan potensi sputum darahnya banyak, itu kan sebenarnya di awal sudah ada indikasi untuk fisioterapi. Itu penting ya, walaupun kecil nanti harus teliti. Kemudian kelima, menyelenggarakan kegiatan pertemuan atau survivor atau share-sehan paling enggak ya, untuk TBC RO, untuk sharing session. Jadi kontak dan pemberian TPT antar rumah sakit dan puskesmas. Ini penyediaan TPT-nya nanti. Jadi kalau habis ya provinsi habis ke pusat. Cuman di pusat juga lagi kurang ya kayaknya. I lived in Southern Africa. The TV ward is okay. Okay, this one is ruang for patient TB in here. Ruang confirm TB. Okay. Jadi ini Red one, this not red for the country. iya, bakterial.
Oke, jadinya ini kalau ini untuk ruangan yang admission, yes. So if admission room, the pressure. Yeah, already built by tekanan negatif in here. So so 6 beds. See, this is 4. 6, 4. Yeah. This is for MDR, CCTV for the separate room beside the V. Yeah. And when they go into the room, what type of mask do they use? Yes. What type of masknya? Masker biasa ya? Regular rooms we use apa ya? APD lah gitu ya. We use for our safety mask KN95. Do you screen the staff on a yearly basis? Screen, yes, for screening the staff. Jadi memang we have regular check up ya for all the staff, nurse. Apa termasuk in general? Yes. Or specifically also for TB? Ronsen juga kayaknya ya. And if it is abnormal, you Yes, I also check mantuk test. We regularly did it. Oh, very good. Very good. 3 until 5 days. Short time. Just short time. Just short time. To start the therapy. To start the therapy, Yes. and we the effect, something side effect, we We all Yeah, evaluate. I really like that method actually. And then they go back to their home, and you dispense. What are the neighboring bangsa sekitarnya tuh bangsa apa? Oh, empty. Okay. We can move here. This is the polyclinic. Yes. Yeah. Yes, full. Yes, negative pressure system. For the engine is the thing. So what is in this part here? Itu kayak salurannya aja ya? Blower. Blower. Like a blower. Like a blower. Like a blower. Is there a filter? Ada. Filter? Yes. Filter probably below. Problem below. The technician. The technician, yeah. So this is something to check. Yes. Okay. For the sake of the neighbors and the people walking in and out here. Yes. Really. Oh, this is the RTB outpatient. Outpatient. This is really funny because this is, in some of them is almost like a déjà vu. It's like it's exactly the same setup. The tables there, people sitting there, and something around the corner there. In the corner of the compound. He was saying. None of them had a pulmonologist. Oh my God. Zero. In But they Nepal. manage the patients there. They manage facility. Very different. There's no negative pressure. No negative. There's one negative pressure to the doctors. Well, to the benefit of the patients, I Rawat think we nurse. have to focus a bit more on the nurses. Yeah. We try to do it with the Nursing Association about 5 cases, but it's not widely disseminated. It's all in Bahasa. It's approved by the National Nursing Association. So also for these Nursing part. Banyak kan pas sekultur. Iya. Memang. I feel I can't see properly or something, but they will tell the nurse. Yes. So the doctor is saying, oh hello. Yang paling ini problem dari pasien itu karena mereka nggak punya ini cukup informasi dari dokternya, kurang edukasi lah gitu intinya tentang penyakit. Betul, sweet. Juga nyemangatin ya Pak Bertiga. Iya, semangat kok pasiennya, apalagi dibantu sama tim MSI ya. Oh, dari MSI. Ada yang sudah berjalan. Dan kami punya kegiatan 6 bulan 2 kali untuk FGD, fokus group discussion with the survivor. Survivor ada sharing lah gitu ya.
itu Garuda itu ya? Garuda